Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6431 Konfrontasi. Chu Feng bahkan merasa tebakannya benar, dan menjadi dewa surgawi tingkat 5 bukanlah batas lawan. Ini hanyalah penanaman yang telah direncanakan oleh pihak lain, itu hanya untuk menguji mereka. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan dan kehidupan semua orang bergantung pada kalian, tetapi kalian anak muda, apakah kalian benar-benar dapat melakukannya? Kata monster hitam itu. Senior, tolong beri saya saran. Chu Feng tidak menyerang secara langsung, melainkan membungkuk kepada orang itu. Pria itu tidak menanggapi, tetapi malah mengangkat sudut mulutnya dengan lengkungan aneh. Saat berikutnya, tanah di sekitar Chu Feng retak, dan beberapa rantai terbang keluar dari tanah, membungkus Chu Feng seperti sangkar burung. Dan ketika rantai penahan itu terbentuk, kekuatan penghalang itu meluap dan menutup rapat celah antar rantai. Kakak! Melihat hal itu, Xiao Yuer pun bertindak cepat, mengeluarkan pedang ajaibnya dan menebasnya. Percikan api beterbangan dan Xiao Yuer mundur beberapa langkah, tetapi rantainya masih utuh. Di saat yang sama, Song Yun, Xian Miao Miao, termasuk Wang Qiang dan lainnya, juga menggunakan metode mereka sendiri, tetapi mereka menemukan bahwa metode mereka tidak berguna sama sekali. Jangan khawatirkan aku. Melihat hal ini, Chu Feng mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Xiao Yuer dan yang lainnya untuk tidak menyerang secara membabi buta, karena dia telah mengetahuinya. Mustahil untuk membuka kurungan ini. Sekalipun mereka memiliki tingkat kultivasi dewa surgawi tingkat 5, kekuatan kurungan ini jauh lebih unggul daripada dewa tingkat 5 biasa. Faktanya, Xiao Yuer dan yang lainnya juga menyadari hal ini. Melihat Chu Feng hanya terjebak dan tidak terluka, mereka berhenti menyerang secara membabi buta. Bertindak gegabah tidak hanya akan gagal membantu Chu Feng, tetapi bahkan mungkin membahayakannya. Untuk saat ini, yang dapat kita lakukan hanyalah melihat monster hitam itu dan bertanya-tanya apa artinya. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menemukan sebatang dupa muncul di tangan makhluk hitam itu. Tidak ada yang istimewa, hanya aroma biasa. Dia menancapkan dupa ke tanah dan menyalakannya dengan jentikan tangannya. Seketika monster hitam itu pun berdiri. Senior, apa artinya ini? Chu Feng bertanya lagi, nadanya masih hormat. Dupa di luar sedang terbakar. Jika kau gagal mengalahkanku, semua orang akan mati. Dupa di dalam sedang menyala, mereka tak bisa mengalahkanku. Kamu mati sendirian. Monster hitam itu menunjuk ke arah Chu Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Niat membunuh melonjak di mata indah Xiao Yuer. Ya, itulah wajah yang aku inginkan. Aku hanya ingin melihat apakah kalian bisa bertarung demi Chu Feng, kata monster hitam itu. Kita semua bisa berjuang untuk saudara Chu Feng. Sambil berbicara, Bai Yunqing bergegas menuju monster hitam itu. Namun tiba-tiba ia membeku di udara, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ternyata monster hitam itu telah mendekatinya, dan pada saat yang sama, salah satu telapak tangannya telah menusuk leher Bai Yunqing seperti pisau yang tajam. Semua orang yang melihat kejadian ini menjadi ketakutan karena monster hitam itu terlalu cepat, tetapi adegan berikutnya membuat orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Monster hitam itu tiba-tiba mengayunkan lengannya yang telah menusuk leher Bai Yunqing, darah berceceran, dan kepala serta tubuh Bai Yunqing terpisah. Ketika kepala itu jatuh ke tanah,
kepala itu diinjak oleh monster hitam. Itu saja? Monster hitam itu menatap Baiyun King di kakinya, tersenyum dingin, lalu mengangkat kakinya untuk menghancurkan kepala Baiyun King. Namun tiba-tiba, monster hitam itu meletakkan tangannya dalam posisi bertahan dan menendang dengan satu kaki. Xin Wang. Tendangan Xin Wang itu begitu kuat sehingga membuat monster hitam itu mundur beberapa langkah. Setelah menendang monster hitam itu kembali dengan satu tendangan, Xin Wang itu melindungi Baiyun King di belakangnya dan berbalik untuk bertanya. Tidak mati? Baiyun King mencubit beberapa formula ajaib, dan kepala yang terpisah kembali ke leher, dan bahkan bekas luka pun diperbaiki. Namun wajahnya tetap pucat, bukan karena terluka, melainkan karena takut. Aku baik-baik saja. Baiyun King berbicara lagi, suaranya bergetar, bukan hanya suaranya, tetapi bahkan tubuhnya bergetar. Saat itu, ia kehilangan semua hasrat untuk bertarung. Setelah satu pertarungan saja, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa mengalahkan monster hitam itu. Menjauhlah, kata Xin Wang itu. Namun begitu dia selesai berbicara, Xin Wang itu segera menghindar. Itu adalah monster hitam, dan telapak tangannya, seperti pisau tajam, menusuk langsung ke leher Xin Wang itu. Xin Wang itu jelas menghindar, tetapi serangan lawan berubah sesuai dengan itu, dan akhirnya menusuk leher Xin Wang itu. Tidak ada cipratan darah, tetapi yang terdengar adalah suara keras seperti baja yang berbenturan. Tubuh Xin Wang itu terlempar mundur, tetapi kepala dan tubuhnya tidak terpisah, dan Xin Wang itu menyesuaikan keadaannya dengan salto. Meskipun setelah mendarat, inersia yang kuat masih membuatnya meluncur jauh di tanah sebelum ia menstabilkan tubuhnya. Namun lehernya yang tertembak, selamat dan sehat. Jika diperhatikan lebih dekat, Xin Wang itu memancarkan aura gelap. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya, juga dilapisi zirah baru, hanya sepasang mata yang terlihat. Kamu cukup tangguh, tetapi hanya memiliki cangkang yang keras tidak dapat mengalahkanku. Ada nada sarkasme dalam kata-kata monster hitam itu. Bum bum bum. Namun, tepat pada saat itu, sebuah bola api raksasa jatuh dari langit, bagaikan komet. Saat mendarat, api menyembur keluar, dan dalam sekejap bumi berubah menjadi lautan api. Ini adalah seni bela diri yang dilakukan Yuan Yanri. Namun, ketika jurus bela diri ini dilancarkan, wajah Yuan Yanri berubah drastis. Ia tidak dapat menemukan sosok monster hitam di lautan api yang luas itu. Monster itu lolos. Pada saat ini, monster hitam datang di belakang Yuan Yanri. Serangan diam-diam? Apakah kamu satu-satunya yang bisa melakukan ini? Saat suara monster hitam itu terdengar, telapak tangannya telah menusuk leher Yuan Yanri. Namun pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Apa yang menyembur keluar dari leher Yuan Yanri bukanlah darah, melainkan api seperti magma. Tak lama kemudian, rantai api keluar dari tubuh Yuan Yanri dan melilit monster hitam itu. Pada saat yang sama, lingkaran api terus muncul di bawah kaki monster hitam itu. Pada saat ini, suara Yuan Yanri datang dari jauh, tahap ketiga larangan ilahi, penjara api neraka. Bum bum bum. Detik berikutnya, tanah tempat monster hitam itu berada bagaikan kawah, dan api yang sangat besar menyembur keluar, tetapi tidak menyebar kemana-mana. Sebaliknya, api tersebut memadat menjadi pilar dan berubah menjadi sangkar raksasa. Ada satu kandang demi satu kandang,
dan masing-masing kandang memancarkan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Tidak, tidak lumayan, Yanri, kau benar-benar menguasai seni bela diri ini. Melihat ini, Wang Qiang tidak bisa tidak memuji. Sebagai seseorang dari istana surgawi tubuh ilahi, dia tahu bahwa penjara api neraka ini adalah tingkat ketiga dari teknik terlarang ilahi. Seni bela diri terlarang ini memiliki dua misteri. Salah satunya adalah metode penggunaan pengganti. Kecuali seseorang memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam, sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jika penggantinya terkena, ia akan melepaskan rantai api untuk menjebak lawan, dan kemudian penjara api neraka akan terbentuk sepenuhnya. Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan dimurnikan hidup-hidup, namun saat berikutnya, senyum di wajah Wang Qiang tiba-tiba terhenti. Kau memiliki tubuh ilahi api matahari, tapi kau malah menggunakan taktik jahat ini? Kalau begitu, itu benar-benar mempermalukan tubuh ilahi api matahari. Ternyata suara monster hitam itu berasal dari neraka api yang mengerikan, suaranya nyaring, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bab 6432, menggabungkan kekuatan. Bum bum bum. Detik berikutnya, api menyembur keluar dan seekor monster hitam terbang keluar. Tak hanya selamat, ia juga langsung menuju Yuan Yanri. Tetapi pada saat ini, sebuah paku hitam sepanjang 3 meter muncul di tangannya, dan dia memegangnya di telapak tangannya seperti tombak. Dengan benda inilah penjara api neraka milik Yuan Yanri berhasil dibobol. Melihat ini, Yuan Yanri tidak takut. Ia memutar pergelangan tangannya, dan sebuah gelang terlepas dari pergelangan tangannya, melayang di depannya. Gelang itu berwarna emas, dan setelah lepas dari tangannya, gelang itu berubah. Ukurannya tak hanya menyusut menjadi diameter 1 meter, tetapi bentuknya pun berubah. Bagian tengahnya kosong, dan terdapat 4 lingkaran berbentuk seperti api, tetapi itu hanyalah bentuk, bukan api sungguhan. Di saat yang sama, terdapat pola-pola jimat rumit yang terukir di atasnya, yang tampak seperti matahari terbit. Ini adalah senjata ajaib Yuan Yanri. Percikan api beterbangan dan riak-riak menyebar. Monster hitam itu hanya mempunyai 1 duri hitam di tangannya. Tetapi sekarang duri-duri itu tampak berjumlah puluhan ribu, menusuk ke arah Yuan Yanri terus-menerus. Meskipun Yuan Yanri menggunakan senjata ajaibnya untuk melawan satu persatu, dia masih terus mundur, tampak gelisah. Lawannya terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Yuan Yanri merasakan tekanan seperti itu saat bertarung dengan seseorang. Kita bisa mengatasinya sekarang, tetapi jika kita teruskan, kita pasti akan gagal. Gila, 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 gila banget. Sebuah kutukan terdengar, dan tekanan Yuan Yanri pun berkurang drastis. Wang Qianglah yang memegang senjata ajaib dan menyerang monster hitam itu dari belakang. Tidak hanya Wang Qiang, Xiao Yu'er, Xian Hai Xiaoyu, Song Yun, dan Xian Miao Miao, semuanya menyerang dengan senjata ajaib di tangan. Terlebih lagi, senjata dan tubuh magis mereka semuanya terikat dengan kekuatan bela diri. Ini bukan kekuatan bela diri biasa, melainkan seni bela diri. Dengan bantuan seni bela diri, keterampilan fisik, kecepatan dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka menyadari bahwa lawan mempunyai pertahanan yang sangat kuat, dan serangan bela diri sederhana tampaknya tidak mampu melukainya. Penjelasan terbaik adalah penjara api neraka Yuan Yanri sebelumnya. Jadi mereka berpikir untuk menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan pertempuran jarak dekat untuk melihat apakah mereka dapat mengalahkan monster hitam ini. Semua orang begitu kuat,
tatapan mata Bai Yunqing tampak rumit, antara senang dan tertekan. Karena dia tidak hanya tidak bisa melihat pergerakan monster hitam itu, dia juga tidak bisa melihat pergerakan orang lain. Dia menyadari kesenjangan itu dan merasa dirinya tidak berguna dan membosankan. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Namun, pada saat ini, sebuah suara khawatir terdengar di telinga Bai Yunqing, pesan rahasia Chu Feng. Aku baik-baik saja," kata Chu Feng. Bai Yunqing buru-buru mendekati Chu Feng. "Jangan khawatir, lagi pula, kau kan spiritualis roh dunia, wajar saja kalau kau tidak mahir dalam metode bertarung seorang seniman bela diri." Chu Feng melihat kerapuhan Bai Yunqing. "Aku sungguh tak berguna. Mungkin aku tak layak menerima warisan itu." Bai Yunqing menundukkan kepalanya, sangat tertekan. "Saudaraku, sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri. Bukan hanya nyawa kita, tetapi nyawa semua orang terikat pada kita. Kau adalah seorang spiritualis roh dunia, meskipun kau memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat 5, kau tidak ahli dalam hal ini. Tapi kau adalah spiritualis roh dunia, kau punya kelebihan. Lawan kita memang sengaja menekan kultivasinya hingga mencapai level dewa surgawi tingkat 5, tapi dia masih sangat kuat. Sekalipun kalian bergabung, tidak akan mudah mengalahkannya, dia pasti punya beberapa kekurangan. Hanya saja, kandang ini tidak hanya menjebakku, tetapi juga membatasi kemampuan pengamatanku. Jadi, terserah Anda untuk menemukan kekurangan ini, Chu Feng berkata secara diam-diam. Tapi aku, Bai Yunqing berbicara dengan suara rendah dan tatapan mata mengelak, dia jelas kurang percaya diri. "Saudaraku, kamu adalah seorang jenius spiritualis roh dunia, dulu begitu, dan sekarang pun masih begitu. Kekuatan orang lain atau tidak adalah urusan mereka. Jangan menyangkal diri sendiri karena orang lain," Chu Feng berkata lagi. Tapi itu bukan sekadar nasihat sederhana, mata Chu Feng dipenuhi dengan keyakinan pada Bai Yunqing. Sekalipun Bai Yunqing sebelumnya berada dalam kondisi menyedihkan, dia pasti sudah mati jika Xin Wang tidak turun tangan. Tapi Chu Feng masih mempercayai Bai Yunqing. Melihat Chu Feng seperti ini, tatapan Bai Yunqing yang menghindar menjadi tegas. Ia masih kurang percaya diri, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh mengecewakan Chu Feng. Jika bukan karena kakak Chu Feng ini, dia pasti sudah lama meninggal. Hidupnya telah diberikan kepadanya oleh kakak Chu Feng ini. Sekarang, kakak besar ini sedang dalam bahaya dan membutuhkan mereka untuk menyelamatkannya. Ia tidak boleh duduk dan menunggu kematian. Sekalipun ia akan mati, ia harus berusaha sebaik mungkin sebelum mati. "Saudara Chu Feng, saya mengerti." Setelah mengatakan ini, Bai Yunqing mengalihkan pandangannya ke medan perang, namun menutup matanya dan pada saat yang sama, ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan melakukan beberapa mantra sihir. Chu Feng menyadari bahwa itu bukanlah mantra formasi sederhana. Itu sangat misterius, bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya dan teknik Bai Yunqing ini sangat istimewa. Apakah itu warisan dari orang suci medis jarum misterius yang diperoleh di makam kuno? Egi juga memperhatikan bahwa sihir Bai Yunqing berbeda dari yang lain. Mungkin, Chu Feng juga tidak yakin. Lagi pula, Bai Yunqing sebenarnya telah memperoleh warisan dari apa yang disebut sebagai murid ahli pengobatan sebelum datang ke sini. Melihat Bai Yunqing mulai serius, Chu Feng juga mengalihkan pandangannya ke medan perang. Meskipun saat itu Xin Wang itu tidak mengambil tindakan lagi,
melainkan berdiri dan menonton dari kejauhan. Tetapi orang-orang seperti Xiao Yu'er, Wang Qiang, dan Yuan Yanri semuanya sangat kuat. Berkat usaha bersama orang-orang ini, situasi pertempuran berhasil dibalikan dan monster hitam berhasil dilawan. Hahaha. Itu sedikit lebih menarik, tapi kalau hanya itu, maka itu tidak akan berhasil. Aku akan hitung sampai 10. Kalau tidak ada yang bisa memukulku dalam 10, aku tidak akan sopan. Meskipun monster hitam itu ditekan, ia tidak hanya tertawa keras ke arah langit, tetapi juga melontarkan pernyataan yang provokatif. Tetapi terlepas dari apakah dia memprovokasi mereka atau tidak, Xiao Yu'er dan yang lainnya telah melancarkan serangan mereka tanpa ragu. Sebaliknya, ketika monster hitam itu mengatakan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit panik dan bahkan cemas. 1, 2, 3. Monster hitam itu berbicara lagi dan mulai menghitung. Tetapi meskipun Xiao Yu'er dan yang lainnya telah menekan monster hitam itu, tidak ada satupun serangan mereka yang benar-benar bisa mengenai monster hitam itu. Xin Wang datang dan bantu. Saat Song Yun menyerang, dia berbalik dan berteriak kepada Xin Wang. Tetapi Xin Wang itu hanya berdiri di sana, menatap ke arah medan perang, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan apapun, dan terdiam, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Xin Wang ini sama sekali mengabaikan Song Yun dan yang lainnya. Chu Feng, bagaimana kalau kau coba membujuknya? Lagi pula, dia akan memberimu muka, kata Egi. Xin Wang seharusnya tidak begitu mengabaikan situasi secara keseluruhan. Dia pasti punya pertimbangannya sendiri, kata Chu Feng. Selama kurun waktu ini, angka-angka bermunculan silih berganti. 10. Ketika monster hitam mengatakan hal ini, sisik-sisik di tubuh monster hitam itu terbuka dan mengepak dengan cepat, dan suara seperti kicauan jangkrik pun terdengar. Pada saat yang sama, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi. Wang Qiang dan yang lainnya merasakan nyeri tajam menyebar dari telinga mereka ke seluruh tubuh mereka, dan serangan mereka menjadi jauh lebih lambat dan kaku. Sudah berakhir, monster hitam itu tersenyum dingin, dan tentakel seperti ular di belakangnya memperlihatkan taring mereka dan menusuk ke arah Wang Qiang pada saat yang bersamaan. Dan semuanya kena. Wang Qiang dan yang lainnya terbang mundur ke arah yang berbeda. Meskipun terbang sangat jauh, mereka semua mendarat dengan stabil dan tidak terluka. Mereka semua memiliki baju zirah api hitam yang sama seperti Xin Wang, dan baju zirah itulah yang melindungi mereka. Xin Wang itu membuat gerakan tangan, dan saat gerakan tangan itu berubah, baju zirah yang melindungi Wang Qiang dan yang lainnya pun menghilang. Tetapi tidak diragukan lagi ini adalah metode Xin Wang. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.